permintaan pertimbangan DPR RI atas pemberian abolisi terhadap Tom Lembong. Mengenal abolisi yang diajukan Prabowo untuk kebebasan Tom Lembong yang telah disetujui DPR RI. Permohonan abolisi yang diajukan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto kepada DPR RI untuk kebebasan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong akan disetujui DPR RI. Dengan diberikannya abolisi tersebut maka pengusutan perkara korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan, Kemendak, tahun 2015 hingga 2016 dengan terdakwa Tom Lembong, dihentikan atau ditiadakan. Mantan Menteri Perdagangan era Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu dipastikan akan bebas. Meskipun diketahui bahwa Tom Lembong sudah diputus bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, dan dijatuhi hukuman pidana 4,5 tahun penjara dan denda 750 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Apa itu abolisi? Dikutip dari Kompas.com, abolisi termasuk hak prerogatif atau hak istimewa Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UUD 1945. Namun, dalam Pasal 14 Ayat 2 UUD 1945 disebutkan bahwa Presiden berhak memberikan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR RI. Selain itu, abolisi juga diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi. Diberitakan Kompas.com pada 7 September 2022, abolisi bisa diartikan sebagai suatu keputusan untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara saat pengadilan belum menjatuhkan putusan atau vonis. Dengan pemberian abolisi oleh Presiden, maka penuntutan terhadap orang atau kelompok orang yang menerima abolisi dihentikan dan ditiadakan. Sementara itu, menurut Marwan dan Jimmy dalam Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition, 2009, abolisi adalah suatu hak untuk menghapus seluruh akibat dari penjatuhan putusan pengadilan atau menghapus tuntutan pidana seseorang serta melakukan penghentian apabila putusan tersebut telah dijalankan. Bagaimana mekanisme pemberian abolisi? Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat 2 UUD 1945, Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR RI sebelum memberikan abolisi. Dengan kata lain, Presiden harus mengajukan permohonan pertimbangan kepada DPR RI. Aturan itu semakin jelas diatur dalam Pasal 71 huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 yang mengatur wewenang DPR. Pasal itu berbunyi, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi. Pertimbangan DPR diperlukan sebagai upaya pengawasan kebijakan eksekutif dan guna menjaga keseimbangan antar lembaga. Sebab, DPR merupakan perwakilan rakyat yang terdiri dari partai politik. Adapun selama ini, abolisi diberikan kepada pelaku tindak pidana sengketa politik. Dalam kasus Tom Lembong, pengusulan pemberian abolisi dilakukan Kementerian Hukum atau Menteri Hukum Supratman Andi Aktas ke Presiden Prabowo Subianto. Demikian pula halnya pengusulan ke Presiden juga dilakukan oleh Menteri Hukum atas pemberian abolisi kepada saudara Tom Lembong, kata Supratman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis. Dalam kasus Tom Lembong, pengusulan pemberian abolisi dilakukan Kementerian Hukum atau Menteri Hukum Supratman Andi Aktas ke Presiden Prabowo Subianto. Demikian pula halnya pengusulan ke Presiden juga dilakukan oleh Menteri Hukum atas pemberian abolisi kepada saudara Tom Lembong, kata Supratman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis. Selanjutnya, Presiden Prabowo meminta pertimbangan DPR RI melalui Surat Presiden Nomor R43 tertanggal 30 Juli 2025. Kemudian, setelah mendapatkan persetujuan DPR RI, Presiden bakal menerbitkan keputusan Presiden, Kepres, pemberian abolisi kepada Tom Lembong. Abolisi Prabowo disetujui DPR RI. Diberitakan sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto ajukan pemberian abolisi untuk terpidana kasus korupsi Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dan amnesti kepada 1.116 orang. Salah seorang yang diajukan pemberian amnesti, yaitu terpidana kasus suap Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Pengajuan dua surat abolisi dan amnesti dari Prabowo itu disetujui DPR RI dalam rapat konsultasi yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Juli 2025. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, surat pertama menyangkut permintaan pertimbangan abolisi untuk terpidana kasus korupsi Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong. Hasil rapat konsultasi tersebut, DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Surat Presiden Nomor R43 Pres 072025 tanggal 30 Juli 2025 atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong, kata Dasko.
Dasko menerangkan, DPR juga menyetujui surat Presiden kedua berisi permintaan amnesti terhadap 1.116 orang, termasuk Hasto. Yang kedua adalah pemberian persetujuan atas, dan pertimbangan atas surat Presiden nomor 42 Pres 072025 tanggal 30 Juli 2025, tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti termasuk saudara Hasto Kristianto, terang Dasko. Abolisi adalah hak yang dimiliki kepala negara untuk menghapuskan tuntutan pidana terhadap seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana, serta menghentikan proses hukum yang sedang berjalan. Sedangkan amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Amnesti diberikan melalui undang-undang atau keputusan resmi lainnya. Tom Lembong divonis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Atas perbuatannya tersebut, Majelis Hakim memvonis terdakwa Tom Lembong hukuman 4 tahun dan 6 bulan penjara pada perkara tersebut. Tak hanya itu, Tom Lembong juga dihukum membayar pidana denda Rp750 juta, subsidiar 6 bulan kurungan. Ia dijerat pasal 2 ayat 1, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini mengatur korupsi dalam bentuk perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi negara. Sedangkan, Hasto Kristianto dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus suap terhadap eks-komisioner KP Wahyu Setiawan dalam pengurusan pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR RI Harun Masiku. Hakim pun menjatuhkan vonis penjara 3 tahun dan 6 bulan terhadap Hasto. Selain itu, Hasto juga dihukum untuk membayar pidana denda sebesar Rp250 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Ia dinilai melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A UU Tipikor Yungto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP Yungto pasal 64 ayat 1 KUHP.